Ruang Dewa Beladiri. Bab 71. Kamu di sini. Pada saat ini, Cao Jinzuang, pemilik Cao Jiasuang, keluar dan berkata, suatu kehormatan untuk diundang kepadamu hari ini. Cao Zhuangzu, selamat datang, hari ini kita di sini, demi binatang buas. Kata seorang prajurit. Semua orang mengangguk, meskipun ini adalah tindakan yang diprakarsai oleh Cao. Tetapi jika tidak ada yang namanya binatang buas api dan teratai api bumi, jika tidak, siapa yang ada di sini, sementara keluarga Cao dirampok, apa hubungannya dengan mereka? Itu bagus, maka tindakan iblis kita, secara resmi dimulai. Silakan ikut kami. Cao Jinyu tidak akan berbicara tentang omong kosong. Untuk sementara waktu, tim prajurit yang perkasa mengikuti keluarga Cao ke tempat di mana kolam magma bawah tanah berada. Ye Xiwen dan Dai Xiaohua berbaur di antara kerumunan, dan mereka pergi jauh-jauh keluar kota. Para prajurit yang memiliki seni bela diri semua berada di tempat kejadian. Langkah-langkahnya sangat cepat, tetapi setelah setengah jam, mereka bergegas ke lereng bukit. Bukit ini tidak tinggi, yaitu 5 atau 6 meter. Ada lubang besar di sisi bukit, dan melihat dari lubang itu, sangat gelap, bukan di bawah di mana letak kolam magma. Ye Xiwen dengan cepat mengikuti kerumunan dan memasuki gua. Begitu saya memasuki gua, saya merasakan gelombang panas bertiup di wajah saya bahkan bisa mendengar suara gelembung di gua ketika magma berguling dan mendidih. Ye Xiwen memperkirakan bahwa mungkin sulit untuk mengatakan bahwa gunung berapi yang aktif belum terbentuk. Lagi pula, tindakan vulkanik dihitung dalam 10.000 tahun. Namun, tampaknya perlu untuk membentuk gunung berapi, dan itu akan memakan waktu lama, apa yang terjadi pada Ye Xiwen setelah sekian lama. Saat tim semakin dalam dan semakin dalam, suhu di tanah semakin tinggi dan semakin tinggi. Beberapa prajurit yang kurang kuat harus mulai membungkus kaki mereka dengan gas asli, jika tidak mereka akan terbakar oleh panas. Cahaya semakin berkurang, tetapi semua orang adalah prajurit. Selama ada sedikit cahaya, Anda dapat melihat dengan jelas. Ini bukan apa-apa, dan ketika Anda mendekati kolam magma, lubang itu secara bertahap mendapatkan lebih banyak lampu merah. Kelompok itu terus berjalan ke sana. Setelah beberapa saat, mereka melihat kolam magma besar dengan magma merah bergulung di dalamnya. Semua orang jelas dilirik, lurus di tengah kolam magma, memegang bunga lotus merah berapi-api, mirip dengan warna magma sekitarnya, hampir mustahil untuk dilihat. Semua orang tidak bisa tidak mengagumi secara diam-diam. Sebenarnya, ada tanaman yang dapat tumbuh di magma. Di bawah suhu yang begitu tinggi, mereka dapat tumbuh di dalamnya. Benar-benar tidak biasa. Saya melihat lotus api dan lotus umum di tempat ini, tetapi seluruh tubuhnya berwarna merah. Warnai, dengan biji teratai di atasnya. Haha, sebenarnya itu benar-benar lotus api. Seorang prajurit tidak bisa menahan tawa. Tapi lihat prajurit itu, mengambil batu besar di tanah dan membuangnya. Putong. Batu itu jatuh ke magma, dan di udara, itu adalah sosok yang lewat. Prajurit itu dengan keras menginjak batu yang belum melayang, dan kemudian meminjam kekuatan untuk bergerak ke tanah. Teratai menyapu. Saya melihat prajurit itu menangkap teratai api di tempat itu, dan mendengarkan jeritan. Tangan prajurit itu langsung dimasak. Bentuk tubuhnya bergejolak, dan tidak ada cara untuk memeliharanya segera. Itu jatuh langsung ke magma. Di antara mereka, jeritan meleleh oleh magma. Aku benar-benar ingin mati, jangan melihat apa yang sedang terjadi. Banyak prajurit menyayat hati, tetapi untungnya mereka tidak bergegas, atau mereka seharusnya berdiri sekarang, tetapi beberapa orang sangat menghina. Ye Xiwen mengerutkan kening, dan ini bisa merepotkan, tidak ada tempat di tengah magma. Lihat suhu ini. Itu benar-benar cukup tinggi untuk membuat orang merasa kedinginan, bahkan jika mereka terbungkus udara, mereka akan meleleh dalam sekejap. Benar-benar mengerikan. Biarkan aku datang. Pada saat ini, Shaoyang Jianwu Shaoyang berteriak, dan orang banyak keluar.
Pedang merah-merah terbang langsung dan terbang di atas kolam magma. Wu Shaoyang menyapu masa lalu dan seringan Yan. Di pedang, sosok itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Sikat, pedang itu disapu dari lotus api tanah, dan seluruh api ditebang. Api lotus dengan kuat terbang ke udara, dan pada saat ini, Wu Shaoyang hanya membuka tangannya dan meletakkan tanah. Teratai api menempel dengan kuat, dan ketika dia pertama kali menggunakan teratai api, tangannya mengeluarkan suara mendesis. Suhu super tinggi melelehkan kemarahannya, tapi untungnya dia sudah menjadi master bawaan. Naluri bawaan jauh lebih kuat daripada lusa. Jika lusa, saya takut kemarahan akan dikenakan dalam sekejap, dan telapak tangan akan dimasak. Wu Shaoyang meminjam dengan cepat dan terbang ke sisi lain dari kolam magma. Saya melihat bahwa kali ini sebuah tamparan di udara, dan sebuah batu seperti kilat, mengenai Wu Shaoyang. Hei! Wu Shaoyang meronta-ronta di langit dan lolos dari batu. Batu itu menabrak dinding batu dan langsung meniup lubang besar. Chen Tai, kamu seorang veteran, sebenarnya berani menghitungku. Wu Shaoyang berbalik dan melihat, sebenarnya tangan Chen Tai membuat yang buruk, tiba-tiba marah, meraung. Chen Tihen mencibir dan berkata, saya menyarankan Anda untuk mematikan api lotus, lebih baik, hal semacam ini bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan dengan Shaoyang Men. Wajah Wu Shaoyang jelek, dan matanya menatap tangan Chen Tai dan berkata, jika aku tidak bisa mengatakannya, maka ayahmu akan kehilangan putramu. Aku menyarankan kamu untuk tetap saling mengenal. Ketika orang tua itu menghancurkan sungai dan danau, kamu masih belum mendapatkan anak ini. Kata Chen Tihen terburu-buru, hal-hal lama, masih ingin bergantung pada yang lama dan menjual yang lama, berlatih selama beberapa dekade, ini masalahnya, lihat aku tidak iri padamu hari ini. Wu Shaoyang marah dengan kata-kata Chen Tai. Hanya denganmu. Chen Tai mencibir dan menginjak kakinya dan terbang melewati. Hal-hal lama, matilah saja. Wu Shaoyang mengambil pedang, dan gas pedang yang mengerikan itu langsung meledak, dan pergi ke Chen Tai. Boom! Chen Tai tangan dengan balok tangan, sebenarnya langsung menaruh gas pedang kecubitan. Kali ini bentuk tubuh Chen Tai adalah stagnasi, hampir jatuh ke magma. Chen Tihen menembak ke magma, sebuah kekuatan stok ditembak dalam sekejap, dan kekuatan besar membuat magma tenggelam. Reaksi Chen Tai tiba-tiba pulih dengan bantuan reaksi ini. Sosok itu berbentuk seperti elang, dan konversi instan selesai dan bergegas menuju Wu Shaoyang. Bahkan jika mereka pada awalnya diarahkan pada api, tetapi ini terlalu cepat, bahkan bayangan binatang api belum melihatnya. Dai Xiaohua berkata dengan agak jijik. Tanda pisah. Bab 72. Binatang buas. Ye Xiwen menggelengkan kepalanya, yang benar-benar ingin membantu Cao. Hampir semua demi lotus api liar, tanpa manfaat dari lotus api, hantu bersedia datang. Karena bertarung dengan Chen Tai, Wu Shaoyang hanya bisa meletakkan teratai api. Cepatlah teratai api, bunuh. Melihat bahwa Wu Shaoyang dan Chen Tihen keduanya berkumpul, para pejuang lainnya tiba-tiba pecah, dan keserakahan petasan pecah. Dicekik, dibantai, dan tiba-tiba banyak orang mati di antara satu wajah. Keserakahan sifat manusia tidak diragukan lagi saat ini. Masih banyak orang yang meninggal karena lorong kolam magma terlalu sempit dan langsung terjepit keluar dari magma. Ye Xiwen dan Dai Xiaohua tidak terburu-buru untuk bergegas. Orang-orang ini hanya sebagian dari rakyat jelata bagi mereka. Mereka tidak cukup khawatir. Satu-satunya yang bisa disebut lawan adalah Chen Tihen dan Wu Shaoyang. Master bawaan telah bertarung bersama. Tentu saja, ada Cao Jinzhao dari Cao Jiazhuang. Ye Xiwen tidak akan lupa, dia juga seorang master. Ayah, Ye Xiwen tiba-tiba menemukan bahwa Cao Jinzi, yang seharusnya berada di tengah-tengah tim, sebenarnya menghilang. Penemuan ini tiba-tiba membuatnya gugup dan terkejut. Cao Jinzi sudah pergi. Ye Xiwen dengan cepat berkata kepada Dai Xiaohua. Apa? Itu tidak akan dibunuh oleh militer sekarang. Kata Dai Xiaohua. Tidak, tapi sejak awal, sepertinya kita belum melihat keluarga Zhang.
kata Ye Xiwen. Ye Xiwen mengatakan ini, Dai Xiaohua tiba-tiba merespons, memang, barusan, sepertinya tidak ada keluarga Cao. Ada masalah. Dai Xiaohua mengerutkan kening dan berkata bahwa teriakan di sekelilingnya sepertinya tidak memiliki cara untuk mempengaruhi penilaiannya. Kekacauan, berantakan. Kerumunan sudah berbondong-bondong ke sisi lain, dan hanya ada dua orang, Ye Xiwen dan Dai Xiaohua. Ye Xiwen hanya melihat seseorang bergegas untuk meraih lotus api, tetapi ditembak ke landak oleh senjata tersembunyi. Pada saat ini, siapapun yang bergegas, yang buntu. Namun, tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk bergegas dan bergegas bersama, berebut dan bergegas. Ketika Ye Xiwen sedang mempertimbangkannya, tiba-tiba, seluruh magma mendidih. Bayangan hitam besar keluar dari magma, dan menerkam, membunuh beberapa prajurit yang tidak punya waktu untuk menghindar. Itu adalah binatang api. Semua orang dikejutkan oleh binatang api yang tiba-tiba ini. Biarkan aku datang, teriak Dai Xiaohua, tubuhnya terbang dan menyapu, 100 langkah Tuhan. Sebuah tinju menghantam, dan tinjunya keluar. Boom! Tinju menghantam tubuh binatang api, tetapi hanya membiarkan tubuhnya yang kuat bergerak sedikit. Ye Xiwen juga langsung berada di kehampaan, terbang di atas seluruh kolam magma, tembakan pisau, pedang tertegun, ditarik keluar. Binatang buas menjerit dan sisiknya patah. Binatang buas api tidak berhenti banyak, tetapi malah bergegas menuju tanah, dan perlu untuk menelan lotus liar. Hewan. Wu Shaoyang menyanyikan pedang panjang dan menari pedang panjang, dan memasukkannya ke depan binatang Huolin. Bahwa tangan Chen Tai tidak dapat dibandingkan dengan Wu Shaoyang, tetapi juga sebuah pukulan, udaranya meledak ke udara, tangan Chen Tai yang bekerja keras langsung mengenai jeritan-jeritan api dan berguling ke samping. Namun, binatang api tidak menyerah, satu berbalik, berguling ke sisi lotus api, menggigit tanah api lotus menggigit sebagian besar. Lebah. Pada saat ini, semua orang marah, dan ketika mereka melihat api, binatang itu benar-benar memberikan tanah kepada teratai. Binatang Huolin berteriak di langit, dan bergegas menuju sekelompok seniman bela diri. Hampir dalam sekejap, seniman bela diri yang masih saling bertarung ini menderita kerugian besar. Bunuh, hahaha, bunuh mereka semua. Pada saat ini, ada teriakan membunuh di lorong yang jauh, dan suara ini, Ye Xiwen sangat akrab, itu adalah Cao Jinzuang, pemilik Cao Jiazuang. Setelah beberapa saat, kerumunan Cao Jiazuang ini benar-benar telah terbunuh. Pemimpinnya adalah Cao Jinyu. Di belakang Cao Jinyu, sebenarnya ada dua kekuatan bawaan, seorang prajurit setengah baya, yang lebih kecil dari Cao Jinyu, dan yang lainnya kurus. Orang tua, Ye Xiwen mengenali keduanya. Ketika saya berada di Cao Jiazuang, beberapa orang memperkenalkan bahwa keduanya juga merupakan kekuatan Cao Jiazuang saat ini. Pria paruh baya adalah adik Cao Jinsui, dan pria tua lainnya adalah penatua Cao Jiazuang. Cao Xing tidak menyangka, sebenarnya adalah master tingkat bawaan, Cao Jiazuang hanyalah sebuah desa pegunungan kecil, sebenarnya bisa menyembunyikan naga dan harimau. Cao Jiazuang, apa maksudmu? Tanya Chen Tai. Hahaha, tentu saja, kalian semua telah terbunuh, kamu harus mati hari ini. Cao Jiazuang seorang prajurit haha tertawa. Apakah kamu berani melakukan set, tidak takut akan pengepungan tentara kita? Tangan Chen Tai berkata dengan dingin. Apakah kamu pikir kamu telah pergi? Kamu hanya gelombang pertama. Setelah menarik tuan-tuan bawaan di dekatnya, dan kemudian membunuh mereka, Cao Jiazuang kita adalah kekuatan besar pertama yang dekat. Berkata, dan siapa yang melihatnya adalah tangan kami yang bergerak, semua orang tahu bahwa Anda semua mati di mulut binatang api itu. Jadi, binatang api ini. Wajah Dai Xiaohua menjadi sangat jelek. Tepat, biarkan kamu membuat pemahaman tentang hantu, untuk menaklukkan binatang ini, kita bisa menghabiskan banyak tangan dan kaki. Prajurit haha tersenyum dan berkata. Ye Xiwen tiba-tiba mengerti, sehingga semua hal bisa dijelaskan,
mengapa napas Cao Jinyu akan tidak stabil dibandingkan dengan saat ia menerima binatang api. Dengan kata lain, orang-orang yang benar-benar ingin menarik Cao Jiazuang harus menjadi penguasa Shaoyangmen dan kota Tianhui, dan mereka dan Dai Xiaohua, tetapi mereka berbohong dan menembak. Ambil mulutmu, Cao Jinsui mendengus. Bunuh-bunuh mereka semua. Ketika kita menjadi kekuatan besar pertama di sekitarnya, kita harus makan yang harum dan pedas. Bunuh, bunuh. Orang-orang di Cao Jiazuang berteriak dan berteriak, dan mereka yang diundang oleh keluarga Cao jelek, tetapi sekarang ini masalah hidup dan mati, dan mereka tidak terlalu memikirkan mereka. Itu juga kematian orang Dahe dan orang-orang Cao. Datang bersama. Ye Xiwen dalam bentuk dan membungkuk untuk menangkap akar lotus api tanah di tanah. Meskipun bagian utama telah dimakan oleh binatang api, sangat jarang bahkan jika itu hanya akar. Namun, saya belum menunggu Ye Xiwen memikirkannya, bayangan hitam besar telah datang, dan dia akan menerbangkan Ye Xiwen secara langsung. Yutong, Ye Xiwen jatuh ke dalam magma.